Haleluya Yesus. Amin. Haleluya. Glory. Saat ini kita datang di hadapan Tuhan. Kita perlu jamahan Tuhan, kita perlu kuasa Tuhan. Hadir di tengah-tengah kita untuk memimpin di dalam peribadatan kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Menyanyikan satu pujian. Karena hanya Allah yang menjadi juru selamat dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya.
nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur kalau hari ini, pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami bersyukur kami masih boleh bisa bernafas. Kami boleh ada di tempat ini untuk memuji, menyembah, dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat ibadah pagi hari ini. Engkau menyertai, memberkati, dan mengurapi setiap kami. Sehingga kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah pagi hari ini. Dan kami bekerja, Tuhan melawat setiap puji-pujian, Tuhan melawat setiap firman yang akan disampaikan, sehingga kami percaya semuanya kami nanti pulang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap pelayan-pelayan yang ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini, Tuhan jamah dan Tuhan pakai, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang kita percaya katakan amin. Puji Tuhan. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Bapak Ibu merasa menang hari ini? Lambaikan tangan kita, karena kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Mari nyanyikan satu pujian. Ada kuasa dalam darahnya. Amin. Haleluya Yesus. Kita akan bersuka cita. Kita akan memuji, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Amin. Ada
darah Yesus yang sudah menebus kita, mengalahkan kuasa maut, dan membawa kita ke dalam pengharapan di dalam Dia. Kita akan masuk ke kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati kita dengan tanah yang subur. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan yang akan senantiasa memimpin di dalam setiap langkah. Haleluya. Glory. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Begitu besarnya pengorbanan-Mu Tuhan. Engkau rela mengorbankan tubuh darah-Mu hanya untuk kami manusia berdosa. Tuhan, kami hanya bisa bersyukur dan bersyukur untuk kasih-Mu, untuk pengorbanan-Mu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Tak ada alasan untuk kami tidak bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu. Terus ajari kami Tuhan, ajari kami terus bersyukur dan bersyukur untuk setiap apa yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami rindu urapan kuasa Roh Kudus-Mu saat ini menjamah kami setiap pribadi lepas pribadi Tuhan. Karena hanya Engkau Allah yang sanggup mengubah setiap kehidupan kami. Kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau. Dan kami sangat bersyukur dan bersyukur Tuhan. Karena hanya ucapan syukur ini Yesus, tanda kami mencintai Engkau Bapa. Kami sudah naikkan pujian-pujian kami, biarlah pujian kami boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Urapi setiap kami, buka setiap hati pikiran kami, untuk kuasa-Mu bekerja dan firman-Mu itu ada tinggal di dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah Tuhan. Untuk kami setiap anak-anak-Mu saat ini yang akan mendengarkan firman-Mu, boleh bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dan bisa menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Karena firman-Mu adalah kekuatan kami, karena firman-Mu adalah terang bagi kami ya Bapa. Berfirmanlah Tuhan, kami siap menerima firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan hikmat yang dari surga, supaya setiap kebenaran firman-Mu itu bisa jadi berkat bagi kami semua yang mendengarkannya. Berfirmanlah Tuhan, kami siap menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom. Sehat. Sukacita. Saudara yang dikasihi Tuhan, sukacita, kegembiraan itu yang ada di dalam hati kita semua. Ya. Setiap kita melakukan perjamuan kudus, kita makan roti dan minum anggur, berbicara tentang kasih, berbicara tentang pengorbanan Tuhan. Di dunia ini tidak ada cinta, tidak ada kasih yang terbesar, kasih yang luar biasa, kecuali hanya ada di dalam kasih agape, hanya ada di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan buka di dalam Injil Yohanes 3 ayat yang ke-16. Kita akan membaca bersama-sama Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Kali ini kita akan belajar tentang cinta, tentang kasih, tentang pengorbanan. Kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup
yang kekal. Kembali saya katakan, hal yang tidak dapat dipisahkan antara cinta, antara kasih, dan pengorbanan. Jadi cinta, kasih, kalau tidak ada pengorbanan, itu adalah kasih yang nol. Jadi cinta dan kasih ini tidak dapat dipisahkan dengan pengorbanan. Di mana ada cinta, di mana ada kasih, di situ harus ada yang namanya pengorbanan. Saudara, teladan terbesar dari cinta, dari kasih yang dimiliki oleh manusia, kalau kita dapat melihat, bisa mengetahui kira-kira cinta manusia siapa yang cintanya terbesar. Maksudnya cinta atau kasih yang dimiliki oleh manusia. Ada kisah cinta di dalam novel, di dalam film. Kisahnya siapa saudara yang dikasih Tuhan? Kira-kira. Ini pandangan sesuai dengan manusia. Cintanya siapa? Yang anak-anak muda yang pernah lihat film atau mendengar atau melihat tentang cerita kisah cinta sampai mengorbankan hidupnya, rela mati demi cintanya itu. Cintanya siapa saudara? Loh ya, siapa? Ya, Romeo dan Juliet. Nah, saudara yang dikasih Tuhan. Tapi sebesarnya cintanya Romeo dan Juliet ya, yang hadir dalam saat itu dalam keluarga yang bertentangan, yang berbeda. Tetapi cintanya Romeo, cintanya Juliet ini begitu luar biasa. Sehingga kalau lihat kisah ceritanya, mau mati. Sebenarnya mau mati, pura-pura mati karena mau dinikahkan ya, ceritanya itu mau dinikahkan. Padahal dia sudah punya calon yang namanya Romeo. Nah, kemudian akhirnya minum obat. Nah, itu kisahnya ya saudara yang dikasih. Kemudian mati suri atau kelihatan seperti orang mati. Nah, ternyata saudara yang dikasih Tuhan, kebetulan saudaraku ya masih bisa bernafas tapi tidak bisa bergerak. Nah, setelah mendengar cerita itu akhirnya kisah ceritanya langsung ya, Romeo itu datang dan kemudian melihat, waduh kekasihnya ini meninggal. Demi cintanya akhirnya bunuh diri ya itu ya. Bunuh diri di hadapan calon istrinya yang namanya Juliet. Nah, Juliet ini saudara yang dikasih, setelah Romeo ini mati di depan istrinya yang sedang sekarat ya. Ternyata saudara yang dikasih Tuhan, setelah ini Romeo ini menyerahkan hidupnya di depan bunuh diri ya, karena cintanya. Kemudian saudara yang dikasih Tuhan, ini kisah ya, Juliet akhirnya bangun ya. Nah, bangun, hidup. Lihat suaminya meninggal. Wah, akhirnya ikut bunuh diri sekalian. Jadi berdua-dua mati bersama-sama. Nah, itu kisah cinta Romeo dan Juliet. Nah, tapi kisah cinta ini tidak bisa membandingi cinta kasih Tuhan kepada umat manusia. Kalau cinta Romeo, cinta Juliet, ada sesuatu
ada imbal balik. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, teladan terbesar dari cinta Romeo dan Juliet ini, saudara, tidak dapat membandingi cinta kasih terbesar yang dimiliki oleh Bapa, yang kita sebut kasihnya itu agape, agapau. Ya. Kasih agape, kasih Allah itu artinya kasih itu aku mencintai, aku mengasihi walaupun. Nah, itu kasih Tuhan. Aku mengasihi, aku mencintai walaupun bodoh, ya, walaupun jelek. Nah, kasih agape, kasih Tuhan, makanya kasih Tuhan itu panjang, tinggi, lebar dan dalam. Kasih Tuhan walaupun manusia itu berdosa, tetapi Tuhan menyatakan kasih-Nya. Berbeda dengan cinta, berbeda dengan kasih yang dimiliki oleh manusia. Kalau kasih Allah walaupun. Tapi kalau kasih manusia, manusia mencintai, manusia mengasihi asalkan kamu begini. Nah, itu kalau manusia. Jadi ada tuntutan. Manusia memiliki kasih karena asalkan kamu begini. Jadi kasih atau cinta itu bukan kasih agape, bukan kasih Allah. Karena ada sesuatu yang diminta, ada timbal balik. Kalau kamu mencintai, kalau kita mengasihi sesuatu, dan kalau kita menuntut sesuatu dari yang kita kasihi, itu namanya bukan kasih. Bukan kasih yang sesungguhnya, tapi itu adalah kasih manusia. Kasih manusia itu bisa dilihat oleh orang yang ada di sekitar kita. Kalau orang itu baik, orang itu sering weh-weh, nah kemudian aku akan weh-weh, aku akan memberi, itu kasih manusia. Allah memberikan anaknya ketika kita masih berdosa, ini kasih agape. Dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-8, Allah memberikan anaknya ketika kita masih berdosa. Jadi saat kita berdosa, Tuhan sudah mengasihi kita orang berdosa. Dalam Roma 5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita karena kita masih berdosa. Jadi kasih Allah kepada manusia, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ketika manusia saat itu ada dan jatuh di dalam dosa. Kalau kasih manusia, manusia yang berdosa, yang harusnya dihukum, harusnya dibinasakan, tetapi tidak demikian dengan kasih agape. Tidak demikian dengan kasih Tuhan. Walaupun manusia berdosa, walaupun manusia tidak layak. Kalau kita melihat tentang keunggulan kasih, kita akan belajar di dalam 1 Korintus pasal 13. Berbicara kasih. Kasih itu tetap unggul dibandingkan dengan karunia, sekalipun bisa berbahasa malaikat, berbahasa roh, atau memiliki karunia bernubuat, atau memiliki karunia pengetahuan, atau karunia iman, atau mungkin bisa membedakan gunung. Namun semuanya itu kalau tidak ada kasih, tidak ada gunanya.
Jadi kasih itu adalah yang unggul. Kita baca dalam ayat 1. Kita baca tentang kasih ini. Sekalipun aku dapat berkata-kata semua bahasa manusia dan semua bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ini loh keunggulan, kebesaran kasih itu. 3, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya bagiku. 4, kasih itu besar. Oh, sabar kok besar. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak cemburu. Kasih itu tidak memegahkan diri. Dan kasih itu tidak sombong. Dan kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Dan kasih itu tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Milikilah kasih. Ya. 6, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, karena kasih, tetapi karena kebenaran. Kasih itu menutupi segala sesuatu. Kasih itu percaya kepada segala sesuatu. Kasih itu mengharapkan segala sesuatu. Kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, tetapi kasih tidak akan habis. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, teladan kasih yang kedua kita dapatkan di mana Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi, yang mencintai manusia. Jadi cinta kasih Yesus kepada manusia itu adalah wujud menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi Bapa menyerahkan anaknya. Bapa menyerahkan putranya yang tunggal. Saudara yang dikasih Tuhan, Yohanes 13 ayat 34. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku, sama seperti Bapa telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ayat 9. Dalam 1 Korintus Yohanes 15 ayat yang ke-9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa kasih Tuhan dalam hidup kita. Kasih yang terbesar. Bapa memberikan putranya. Kasih yang terbesar, putranya menyerahkan diri, mati, mau berkorban untuk manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apakah ada
Tidak ada yang bisa menyamai kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Saya bisa mengambil contoh. Apakah kita rela mau, misalnya kalau kita punya anak ya 4 ya. Di sini ada yang punya anak 4, yang 3 cowok, yang 1 perempuan. Kalau seandainya diminta untuk dikorbankan, diserahkan anaknya yang 1 hanya perempuan, apakah rela kita menyerahkan anaknya itu? Paling orang itu, jangan, anjing aja, anjing yang di belakang saja. Ya. Berat, sulit manusia bisa menerapkan kasih yang seperti kasih agape, kasih yang seperti kasih Tuhan yang luar biasa itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Yesus menyerahkan dirinya, menderita di kayu salib, bahkan 40 kurang 1 pukulan, cambukan, penderitaan yang begitu luar biasa. Kasih Tuhan yang diberikan kepada manusia, supaya manusia tidak binasa, supaya manusia memperoleh hidup. Gambar Allah kepada manusia itu yang rusak. Roma pasal 3 ayat 5, ayat 23. Semua manusia telah berdosa. Manusia telah hilang kemuliaan Allah. Dan manusia itu harusnya binasa. Itulah sebabnya kasih agape, Allah mengasihi walaupun berdosa, walaupun jelek, walaupun tidak baik. Tetapi kalau kasih manusia ada tuntutan, ada pertimbangan. Nah, oleh sebab itu kesempatan ini kita diajarkan supaya kita memiliki kasih sama seperti kasih Tuhan. Dan juga mengajarkan kepada kita untuk mengasihi sesama sebagaimana Tuhan telah mengasihi kita, dan kita harus hidup di dalam kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya kita belajar di dalam 1 Korintus, itulah keunggulan kasih, itulah kebesaran kasih itu. Kalau kita memiliki kasih Tuhan dalam hidup kita, dan hidup kita akan memancarkan kasih, dan hidup kita akan memancarkan berkat, sehingga melalui kehidupan kita, orang lain yang belum melihat, belum percaya, bisa melihat Yesus di dalam pribadi orang-orang percaya. Oleh sebab itu kita tidak mampu, kita tidak bisa kalau bukan karena kuasa Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, rindulah, mintalah Roh Kudus, supaya Roh Kudus ini menguasai hidup kita. Kalau kita dikuasai oleh Roh Kudus, dan kita akan menghasilkan buah. Dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-22, tolong dibukakan Galatia 5 ayat yang ke-22. Tetapi buah roh ialah kasih. Yang pertama kasih. Kemudian lanjut sukacita, lanjut damai sejahtera, lanjut kesabaran, lanjut kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Terus 23, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan dagingnya
dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, buah roh. Oleh sebabnya biar kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi Allah selama kita ada di dunia ini. Pribadi Bapa ada di surga jadi juru syafaat. Pribadi Yesus yang sudah mengerjakan, sudah memberikan nyawanya, dia mati. Dan kasih Tuhan itu luar biasa. Makanya setelah Yesus mati, bangkit pada hari yang ketiga, Tuhan masih menguatkan, Tuhan masih mengajar tentang kerajaan Allah. Dan Yesus selama 40 hari ini menampakkan diri, menguatkan umatnya. Dan Tuhan Yesus berpesan, jangan meninggalkan Yerusalem. Jangan meninggalkan Tuhan, jangan meninggalkan hadirat Tuhan. Saudara, ada kisah-kisah yang di Alkitab. Kalau kita meninggalkan hadirat Tuhan, kalau kita meninggalkan pengurapan Tuhan, ada contoh di Alkitab. Saul, tadinya diurapi oleh Tuhan. Tadinya Saul ini memiliki kekuasaan untuk menjadi raja di Israel. Tetapi setelah Saul tidak taat, setelah Saul tidak hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, dan kemudian Roh Allah undur, dan kemudian Saul dihidupi dalam hidupnya itu penuh dengan ketakutan, penuh dengan kegelisahan. Bahkan saudara yang dikasih Tuhan, Roh Allah itu undur, kekuasaan Allah yang diberikan itu sudah tidak ada di dalam kehidupan walaupun dia sebagai raja. Tetapi kuasa Allah turun hadir kepada seorang yang bernama Daud. Nah, makanya saudara yang dikasih Tuhan, sukalah beribadah, sukalah memuji Tuhan, sukalah menyembah Tuhan, sukalah menikmati perjamuan kudus. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, supaya kita tetap terjaga, hadirat Tuhan tetap ada dalam hidup kita. Kalau hadirat Tuhan ada di dalam kehidupan anak-anak, orang-orang yang percaya, Daud suka memuji Tuhan, dekat dengan Tuhan, dan mengalami banyak kali kemenangan, mengalami banyak kali keberhasilan, bahkan menerima pujian dari seluruh warga yang ada di Israel. Luar biasa saudara, kalau kita mau ingin diangkat, kalau kita ingin dipulihkan, kalau kita ingin diberkati Tuhan, mari kita menikmati, mari kita hidup dikuasai, dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu pribadi Allah yang menemani saudara di dalam hidup ini. Seringkali kita, iblis ini bisa membuat kita jauh dari Tuhan, enggak mau memuji, enggak mau datang ke rumah Tuhan, maunya dibawa kepada kesibukan, maunya kita bawa kepada hal keduniawian saja. Saudara yang ada banyak contoh. Keluarga Elimelek ketika meninggalkan Bethlehem bersama istrinya, siapa nama istrinya? Naomi. Kemudian punya anak namanya Mahlon dan Kilion. Nah, keluarga ini meninggalkan Bethlehem. Dia pergi kemana? Ke Moab. Meninggalkan Bethlehem. Bethlehem itu adalah artinya apa? Rumah roti. Jadi penuh damai, penuh sukacita, penuh berkat. Dia meninggalkan Bethlehem, pergi ke Moab. Apa jadinya saudara yang dikasih Tuhan? Kemudian ada di Moab, meninggal
kemudian istrinya jadi janda, hanya bersama dengan anaknya Mahlon dan Kilion waktu itu menikah dengan orang Moab, Rut dan Orpah. Nah saudara, apa dalam kisah cerita itu saudara yang dikasih Tuhan? Anaknya juga mati, dua-duanya, jadi sisa menantu dua. Naomi hanya menantunya. Nah, menderita, sengsara. Saudara yang dikasih Tuhan, makanya rajinlah beribadah kepada Tuhan. Amin. Rajinlah memuji, menyembah Tuhan supaya kita mengalami pemulihan. Amin. Supaya kita mengalami kehidupan. Yang lemah kita menerima kekuatan, yang susah kita menerima penghiburan, yang sakit dijamah, dilawat oleh Tuhan. Butuh pekerjaan. Kalau kita sudah dapat pekerjaan, tekuni, kerjakan, lakukan, setialah. Nah, kembali kepada kasih. Kalau kita tetap memiliki kasih agape, kasih Tuhan, meskipun gajiku hanya sekian, tapi aku tidak melihat gaji, aku melihat Tuhan, aku menawarkan apa yang aku bisa, apa yang aku lakukan. Kalau kita melakukan seperti itu saudara yang dikasih Tuhan, nanti Tuhan punya cara untuk kita mengalami peningkatan. Tetapi kalau kita tidak setia, kita tidak memiliki kasih, baru kerja. Nah kemudian tidak serius, tidak sungguh-sungguh, pindah lagi, terus pindah lagi, terus pindah lagi. Jadi mulai dari nol. Ya, puji Tuhan, anak-anak di sini yang sudah bekerja, bertahanlah, setialah. Pekerjaan apa saja, kalau kita sudah menemukan pekerjaan itu, terimalah, jalanilah bersama dengan Tuhan, dan Tuhan akan memberkati. Sekarang ini sulit untuk mencari pekerjaan. Sulit saudara yang dikasih Tuhan, semakin hari semakin sulit, semakin hari semakin sukar. Oleh sebab itu saudara yang dikasih Tuhan, biarlah melalui firman Tuhan ini kita memiliki kasih agape, kita memiliki kasih Allah, kita belajar tentang kasih Tuhan, kita belajar tentang kemurahan Tuhan, kita belajar tentang kebaikan Tuhan, maka kita akan melihat saudara yang dikasih Tuhan. Sama seperti Tuhan Yesus, dia berkenosis, merendahkan, menghampakan diri, mengosongkan diri. Dia Tuhan, dia Allah. Karena dia datang, karena dia bertanggung jawab. Keadilan Tuhan juga dia datang ke dunia ini supaya manusia diselamatkan. Harus mengalami kematian, penderitaan, sengsara. Kalau kita melihat film tentang penderitaan Yesus itu sungguh luar biasa. Itu Yesus lakukan semua untuk kita orang berdosa. Oleh sebab itulah Yesus di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8 itu, Allah mengaruniakan nama di atas segala nama. Di dalam nama Yesus, jadi Allah ditinggikan, Allah dimuliakan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, ini juga proses hidup. Kita berproses, kita mengalami hidup. Hidup tidak terlepas dari proses. Mengalami penderitaan, merintis mulai dari nol. Belajar setia, belajar sungguh-sungguh. Dan kalau nanti Tuhan sudah memberkati, kalau kita sudah jadi enak, jangan sampai lupa Tuhan. Jangan sampai lupa daratan. Ingatlah akan penciptamu. Ingatlah akan Tuhan yang sudah mengorbankan, yang sudah memberikan nyawanya. Dan sungguh kita bangga punya Tuhan yang seperti Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus. Oleh sebab itu tetap setialah,
tetap semangat, tetap percaya, walaupun kita semua ini tidak lepas dari persoalan, dari pergumulan. Jangan sampai persoalan, pergumulan menutup kita untuk melihat, untuk memandang Tuhan. Rasanya kalau dalam sakit, dalam penderitaan, dalam kesusahan, rasanya Tuhan gak ada karena tertutup. Tapi kalau kita melihat Tuhan, kita bisa melewati masalah, persoalan. Semua itu kita jalani, semua karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan kekuatan ku jalani hidup, sama-sama kita berdiri. Kami mengundang para pelayan perjamuan bisa maju ke depan. Bukan dengan kekuatan. Atau pengorbananmu yang sempurna ya. Pengorbananmu yang sempurna. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Yesus, terima kasih, ku hidup oleh anugerah-Mu. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah bagi, sebab ku hidup selalu, sebab ku hidup selalu di dalam. Tiada pernah ku meragukan, tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidup, kuasa-Mu, kuasa-Mu membangkitkan roh. Darah-Mu telah tercurah, darah-Mu telah tercurah bagiku. Pengorbanan-Mu, terima kasih Tuhan, pengorbanan. Aku hidup hanya oleh anugerah-Mu. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang terbaik, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku ragukan, tiada pernah ku. Jangan meragukan kasih Allah. Dia telah membuktikan karya yang terbesar dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, Kau telah mati gantikan hidupku. Sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu, kasih-Mu memulihkan hidupku. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu, darah telah tercurah bagiku. Semua pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah
kita sembah. Kasih-Mu yang memulihkan hidupku. Terima kasih, darah-Mu telah tercurah, pengorbanan-Mu sungguh sempurna Tuhan. Sembah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu kasih yang terbesar. Engkau yang mengasihi kami ketika kami berdosa, ketika kami tidak layak. Tapi Engkau melayakkan kami, Engkau memperkenankan kami, sehingga kami bisa berseru, bisa memanggil Engkau Bapa. Biar kasih-Mu ada dalam hidup kami, sehingga kami menjadi penurut-penurut firman-Mu, karena kami anak-anak Allah. Terima kasih, kuatkan kami, teguhkan kami, ajari kami tetap ingat akan kasih Tuhan, supaya kami datang, kami merendahkan diri, kami rindu kuasa Tuhan ada dalam hidup kami. Kami siap untuk menerima perjamuan kudus. Layakkan setiap kami semua, dan kiranya kuasa Tuhan melalui kematian, pengorbanan-Mu, dan kami lebih dekat lagi dengan Engkau. Kami akan dilayani oleh para pelayan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu yang sudah dilayani bisa berdiri. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu kasih-Mu, kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu sempurna. Haleluya. Kasih-Mu, kasih Allah, kasih yang terbesar dalam hidup kami,
supaya kami belajar tentang kasih Allah dan kami melakukan kasih itu di dalam hidup kami, supaya hidup kami boleh memancarkan kasih. Kita siapkan, kita akan menerima tubuh dan darah. Layakkan setiap kami Tuhan, perkenankan kami mengingat, kami mau menikmati tubuh dan darah-Mu. Kami rindu kuasa Tuhan ada dalam hidup kami. Lemah dikuatkan, sakit disembuhkan, jalan buntu dibukakan jalan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dengan iman percaya kita akan bersekutu dengan tubuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus, silakan menikmati. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih buat tubuh-Mu. Terima kasih buat kuasa-Mu dalam hidup kami. Kami perlu Engkau. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah semua, kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kami bersyukur, terima kasih. Engkau sudah mengampuni, Engkau sudah mengasihi, Engkau sudah menebus kami, dan kasih itu ada dalam hidup kami. Kuasa darah-Mu, oleh bilur-Mu kami disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Silakan menikmati kuasa darahnya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami telah menikmati tubuh dan darah-Mu, dan kami menikmati hadirat-Mu, dan terus pengurapan Tuhan, kuasa Tuhan atas kami semua, sehingga kami memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berkorban untuk pekerjaan-Mu. Kuduskan tangan-tangan kami yang akan berkorban untuk pekerjaan-Mu. Tuhan mengembalikan berkat-berkat dengan berlipat ganda sesuai dengan keyakinan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita akan berikan korban persembahan. Sambil korban di jalanan kita nyanyikan satu pujian ini.
berkat yang Tuhan Bapak Ibu berikan untuk pekerjaan Tuhan. Saya serahkan pada pengumuman. Ya, Warta Ebenezer sepekan. Hari Senin sampai Sabtu ada doa pagi jam 4 pagi. Selanjutnya ini apa? Oh, hari Senin latihan musik untuk anak-anak yang kecil ya, jam 5 sore. Selasa dan Rabu ada doa malam jam 18 sore. Kamis tanggal 9 Mei jam 8 ada ibadah kaum wanita. Jam 6 ya, maaf. Jam 6 sore ada ibadah kaum wanita, acaranya doa, yang memimpin pujian adalah Ibu Erna. Hari Jumat ada pelayanan altar, doa pelayan altar jam 6 sore. Dan hari Sabtu latihan musik untuk hari Minggu jam 7 sore. Puji nama Tuhan. Oh, masih ada. Hari Minggu ya ada ibadah raya untuk anak-anak pemuda remaja. Oh, hari raya ibadah Minggu. WL-nya nanti digantikan ya. Ini singernya ini diganti sekalian apa nanti di satu paket ganti ya. Untuk yang penerima tamu Bapak Nardi dan Tante Lukman. Puji Tuhan. Untuk ibadah sekolah minggu tanggal 12 yang WL saya, yang Firman Ibu Nani. Untuk hari remaja yang WL ini Hasan ya, Hasan ada tugasan ya, yang Firman Bu Kasi ya, ini didampingi sama mamanya pasti mau. Puji Tuhan. Serahkan. Untuk WL kan diganti, enggak bisa. Mas Denis siap WL minggu? Siap? Nah, Mas Denis siap untuk WL minggu. Terus singernya nanti di WA ya. Ya, singernya nanti di WA. Ya, latihan jam 7 di tempat ini setiap hari Sabtu ya. Kalau enggak Sabtu cuma nanti diinformasikan di WA. Ya, puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, saya sampaikan untuk persembahan pertama itu adalah untuk kas gereja. Kas gereja itu untuk hamba Tuhan, untuk pelayan, untuk yang pertama untuk pelayan, yang kedua untuk kas gereja. Dan kas gereja ini pengeluarannya sekarang bertambah karena listriknya ini 5.000. Jadi langsung saudaraku biasanya 50.000 itu saulan ya, 2 minggu, 50.000 2 minggu, sekarang 10 hari, enggak tentu ya, tergantung pemakaian. Jadi kalau acara-acara di sini ya cepet muni, tit. Nah, ya saudara yang dikasih Tuhan, makanya nanti nyaur kas wanita nunggu pelan-pelan ya, enggak masalah. Ya, puji Tuhan. Kalau besok doakan kami hamba-hamba Tuhan wilayah 4 Pare mengadakan ibadah Paskah keluarga hamba-hamba Tuhan di wilayah 4 Pare di Pantai Gemah Tulungagung. Ya, jadi besok saya keluarga, cuma Victor sih nggak iso karena dia kerja. Jadi keluarga hamba Tuhan semua akan Paskah di Tulungagung supaya semua berjalan dengan lancar. Dan pelayanan di tempat ini juga berjalan dengan baik, semakin setia, semakin sungguh-sungguh mengiring Tuhan. Mari sama-sama kita akan akhiri. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan syukur terima kasih, terima kasih Yesusku
kami bersyukur kalau kami diberi kekuatan kesehatan untuk kami datang ke rumah Tuhan, untuk mempersembahkan tubuh, jiwa, roh kami, memuji, menyembah, mengagungkan akan kebesaran-Mu, menikmati firman yang memberi kekuatan supaya kami memiliki kasih Allah dalam hidup kami, dan kami boleh mempersembahkan korban persembahan milik Tuhan, kehidupan kami semua. Kami percaya Tuhan memberkati apa yang sudah kami lakukan. Para pelayan semua yang terlibat di dalam pelayanan ibadah ini diurapi, dipakai oleh Tuhan. Lebih heran lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan setiap kehidupan kami, keluarga, umat-umat Tuhan di tempat ini, menjalani sepanjang minggu yang akan dijalani, setiap usaha pekerjaan mata pencarian, kiranya dibukakan jalan dan diberkati Tuhan. Segala kebutuhan ekonomi dicukupkan oleh Tuhan. Anak-anak yang sekolah diberi kepandaian, kepintaran, biaya hidupnya dicukupkan oleh Tuhan. Kalau ada yang lemah dikuatkan menghadapi persoalan dalam nama Yesus, diberikan jalan keluar, diberikan kemenangan. Yang sakit, kami terus mendoakan untuk Pak Dadang, kuasa bilur-Mu menjamah, supaya mujizat Tuhan boleh dinyatakan, kesembuhan boleh dialami, dan kami semua umat-Mu mengalami pertolongan Tuhan, menyerahkan Tuhan Yesus sepanjang minggu ini supaya dipimpin, disertai oleh Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur kami akan kembali menjalani hidup. Pulang terima dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin.